Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BK dimanapun berada, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, kembali lagi bersama saya di channel Meliza Purwanti. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Nah, baik, kita lanjut kembali di latihan soal part 2 tentang pendekatan psikoanalisis dan humanistik, yaitu psikoanalisis, person-centered, dan gestalt. Nah, latihan soal ini untuk persiapan seleksi P3K, pretest maupun UP PPGBK. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Mari belajar bersama karena belajar bersama itu mudah dan menyenangkan. Untuk soal yang pertama, seorang siswa merasa panik karena tugasnya belum dikerjakan, sementara sudah saatnya dikumpulkan. Dalam benaknya, dia mempertimbangkan baik buruknya jika dia menyalin jawaban temannya. Pada akhirnya, siswa tersebut memutuskan untuk menyalin jawaban temannya agar tugas dapat dikumpulkan dalam waktu yang cepat. Dalam situasi tersebut, jika dianalisis dalam konsep psikoanalisis, keputusan untuk menyalin jawaban teman termasuk komponen kepribadian A. Id, B. Superego, C. Ego, D. Eros. Jawaban yang tepat adalah yang A. Id. Kenapa? Karena di sini kata kuncinya adalah pada akhirnya siswa tersebut memutuskan untuk menyalin jawaban temannya. Nah, sesuai dengan pengertian id, yaitu komponen kepribadian yang menyimpan dorongan biologis manusia yang merupakan pusat insting yang bergerak berdasarkan prinsip kesenangan atau cenderung memenuhi kebutuhannya. Kalau ego ini dia berfungsi untuk menjembatani tuntutan id dengan realitas di dunia luar, sedangkan superego ini untuk menghimbau ego agar menggantikan tujuan yang realistik dengan yang moralistik. Kemudian untuk soal yang nomor 2, seorang siswa yang sering begadang hingga larut malam untuk bermain game online sehingga pernah terlambat datang ke sekolah. Namun ketika ditanya gurunya, siswa tersebut menganggap bahwa kebiasaannya ini tidak menjadi masalah di kemudian hari. Bentuk mekanisme pertahanan diri yang dilakukan berupa A. Represi, B. Denial, C. Proyeksi, D. Fiksasi. Jawaban yang tepat adalah B. Denial, karena di sini kata kuncinya adalah siswa tersebut menganggap bahwa kebiasaannya ini tidak akan menjadi masalah di kemudian hari. Sejalan dengan pengertian denial sendiri itu adalah dia menutup mata terhadap keberadaan aspek realitas yang mengancam. Contohnya adalah saya kan merokok kalau sedang stres saja, seperti itu. Kalau represi ini adalah pikiran dan perasaan yang mengancam itu ditekan dari kesadarannya atau ini proses penguburan. Kalau proyeksi ini mengalihkan kepada orang lain keinginan dan impuls yang tidak dapat diterima sendiri. Nah, kemudian kalau fiksasi ini menjadi terpaku pada tahap perkembangan lebih awal, seperti masih suka mengisap jempol dan belum berani berpergian tanpa ibunya. Lanjut di soal nomor 3, seorang siswa yang merasa marah dan kecewa karena kurang mendapatkan perhatian orang tuanya. Dia pun mengalihkan emosinya tersebut dengan badminton. Kondisi tersebut contoh mekanisme pertahanan diri A. Sublimasi, B. Proyeksi, C. Fiksasi, D. Rasionalisasi. Jawaban yang tepat adalah A. Sublimasi. Nah, di sini rasionalisasi itu adalah memproduksi alasan yang bagus untuk menjelaskan ego yang hancur. Nah, kalau sublimasi ini mengalihkan energi seksual atau energi agresif ke saluran lain. Contohnya ketika bertengkar hebat dengan pasangan, untuk melepaskan amarah kemudian melampiaskan dengan berolahraga. Nah, sesuai ya dengan pertanyaan di nomor 3. Nah, kalau fiksasi ini sudah dijelaskan tadi ya, ini seperti anak masih suka ngisap jempolnya gitu ya. Kalau proyeksi ini mengalihkan keinginannya ke orang lain atau menyalahkan orang lain, seperti itu. Lanjut ke soal nomor 4.
Seorang pemuda yang tergabung dalam komunitas geng motor ketika teman-temannya minum minuman keras dan merokok. Namun, pemuda tersebut sama sekali tidak mau merokok dan minum minuman keras karena dirinya selalu ingat pesan ibunya untuk menjauhi minuman ataupun hal-hal yang dapat merusak kesehatan. Pemuda tersebut menahan diri dari keinginannya untuk mencoba minuman keras dan rokok seperti teman-temannya. Sikap yang diambil pemuda tersebut dalam pendekatan counseling person center menunjukkan bahwa hakikat manusia yaitu A. Memiliki insting hidup dan mati, B. Merupakan bagian lingkungan yang tidak dapat dipisahkan, C. Memiliki masa lalu dan masa depan, D. Bertanggung jawab dan konstruktif. Nah, jawaban yang tepat adalah yang D. Karena di sini kata kuncinya adalah pemuda tersebut menahan diri. Nah, kalau kita lihat pembahasan hakikat manusia menurut person center, yang pertama, manusia mempunyai potensi untuk memahami diri dan mengatasi masalahnya sendiri. Yang kedua, berkembang ke arah yang lebih baik atau aktualisasi diri. Yang ketiga, manusia melakukan sesuatu berdasarkan persepsinya atau subjektif. Dan yang keempat, setiap manusia pada dasarnya baik sesuai dengan harkat dan martabat. Nah, untuk yang kelima, dapat bertanggung jawab dan konstruktif. Lanjut di soal nomor 5. Mengumpulkan uang itu sangat penting, dan kalau saya tidak bisa mengumpulkan banyak uang, maka saya gagal. Kondisi tersebut mencerminkan jika pribadi tersebut bermasalah karena A. Adanya condition of worth, B. Mengalami inkongruensi, C. Melakukan sikap defensif, D. Mengalami disorganisasi. Jawaban yang tepat adalah A. Adanya condition of worth. Karena condition of worth ini adalah penghargaan bersyarat muncul saat penghargaan positif. Kalau yang inkongruensi ini tidak sesuai antara ideal self dengan real self. Kemudian kalau sikap defensif ini penyangkalan dari pengalaman yang tidak konsisten dengan konsep diri. Kemudian disorganisasi, adanya perbedaan antara konsep diri dengan pengalaman hidup. Nomor 6, kemampuan konselor untuk memahami permasalahan konseli, melihat melalui sudut pandang konseli, peka terhadap perasaan konseli sehingga dapat merespon perasaan konseli menunjukkan bahwa konselor tersebut memiliki sikap A. Congruence, B. Genuineness, C. Empathy, D. Acceptance. Jawaban yang tepat adalah yang C. Empathy. Karena untuk congruence dan genuineness ini sebenarnya hampir sama, yaitu konselor menampilkan diri yang sebenarnya. Kalau empathy ini adalah konselor memahami permasalahan konseli, dan acceptance ini adalah penerimaan positif tanpa syarat. Nah, lanjut di soal nomor 7. Teknik konseling berpusat pribadi yang bertujuan memberikan dukungan atau penguatan terhadap pernyataan positif konseli disebut teknik A. Lead, B. Reassurance, C. Acceptance, D. Summary. Jawaban yang tepat adalah yang B. Reassurance. Karena untuk lead ini adalah pertanyaan terbuka, kemudian reassurance ini adalah penguatan atau dukungan, yang C ini adalah penerimaan, dan yang D ini adalah merangkum. Untuk soal nomor 8, Sony mengalami konflik dengan ayahnya karena merasa tidak nyaman. Dia menemui konselor sekolah untuk konseling. Konselor pun mengaplikasikan teknik konseling Gestalt dengan cara meminta Sony berdialog secara berkesinambungan dengan memainkan dua peran, dirinya sendiri dan ayahnya, agar Sony merasakan perasaannya secara penuh tentang konflik yang dihadapinya. Teknik yang digunakan konselor merupakan teknik A. Bermain proyeksi, B. Pembalikan, C. Empathy chair, D. Bahasa saya. Jawaban yang tepat adalah C. Empathy chair. Nah, soal ini sangat sering dijumpai ya. Bahas satu persatu. Untuk bermain proyeksi ini, dinamika proyeksi adalah individu yang melihat secara jelas kepada orang lain apa yang tidak ingin dilihat dan
menerima dalam dirinya. Teknik ini biasanya dilakukan dalam setting kelompok, namun bisa juga diberikan pada setting individual. Kursi kosong atau empty chair digunakan untuk menyelesaikan unfinished business dengan orang yang dicintai. Konseli diminta berbicara dengan orang yang dicintai yang telah meninggalkannya atau yang pernah menyakitinya, seperti itu. Kemudian saya bertanggung jawab atas. Nah, ini adalah teknik yang bertujuan membantu konseli untuk menyadari dan mempersonalisasi perasaan dan tingkah lakunya, serta mengambil tanggung jawab atas perasaan dan tingkah lakunya. Kemudian, bahasa saya, konselor mendorong kepada konseli untuk menggunakan kata saya. Ketika konseli mengeneralisasikan kata kamu dalam berbicara. Lanjut soal yang terakhir, Rani mengalami kesepian semenjak ibunya meninggal. Dirinya seringkali meratapi nasib yang dialaminya. Rani pun menemui guru BK dan menceritakan keadaannya. Guru BK mengajak konseli berlatih mengatakan, "Saya merasakan kesepian dan saya bertanggung jawab atas perasaan saya." Hal ini dilakukan untuk menyadari perasaan dan tingkah lakunya. Teknik yang dilakukan konselor adalah teknik A. Bermain proyeksi, B. Saya bertanggung jawab atas, C. Empty chair, D. Bahasa saya. Nah, di sini teman-teman sudah jelas ya bahwa kata kuncinya adalah saya merasa kesepian dan saya bertanggung jawab atas. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Saya bertanggung jawab atas. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.